Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-35 sampai dengan 37. Firman-Nya berkata demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, dahsyatnya memiliki iman. Sekali lagi kebenaran firman-Nya hari ini mengajar kita, mengingatkan kita, menasihati kita, dahsyatnya memiliki iman. Luar biasanya kalau kita memiliki iman. Pentingnya kita memiliki iman dalam kita menjalani kehidupan ini. Dari nats yang kita baca hari ini mengisahkan dua peristiwa penting. Peristiwa yang pertama ketika seseorang yang sudah bertahun-tahun mengalami penyakit pendarahan dan akhirnya dia berkata, "Asalku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh." Dan akhirnya memang dia mengalami kesembuhan. Makanya dalam ayatnya yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Juga peristiwa ketika seseorang yang datang mengatakan bahwa anaknya itu sudah meninggal. Tapi kata Yesus dalam ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Jangan takut, percaya saja. Dari sinilah kita akan belajar betapa dahsyatnya kalau kita memiliki iman. Betapa luar biasanya, betapa pentingnya kalau kita memiliki iman itu. Lalu pertanyaannya adalah, apa dahsyatnya kita memiliki iman itu? Ada dua hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Dari sini kita melihat hal yang pertama, dahsyatnya memiliki iman adalah, yang pertama adalah iman mendatangkan kesembuhan. Walaupun kita baca ayat di atas, dia sudah berlanglang buana mencari kesembuhan, sudah pergi kemana-mana, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Tetapi ketika dia mendengar siapa Yesus, dan akhirnya dia berkata dalam ayat 28, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ketika dia datang kepada pribadi yang tepat namanya Yesus Kristus, dan oleh karena dia memiliki iman, akhirnya dia bisa mendapatkan kesembuhan. Itu dahsyatnya kita memiliki iman. Jadi itu berarti bahwa betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus memelihara iman kita, untuk terus menumbuh kembangkan iman kita, untuk kita terus mengupgrade iman kita, karena dahsyat kalau kita memiliki iman, dan iman itulah yang bisa mendatangkan kesembuhan. Kalau iman bisa mendatangkan kesembuhan, berarti juga bahwa iman itu bisa mendatangkan banyak hal.
dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Hal yang kedua, dahsyatnya memiliki iman, ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Kepada kepala rumah ibadat yang punya anak yang sudah meninggal, "Jangan takut, percaya saja." Terus akhirnya dalam ayatnya yang ke 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talit takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Di sini kita melihat hal yang kedua, dahsyatnya memiliki iman. Yang kedua adalah iman mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mereka menertawakan Yesus ketika Yesus berkata bahwa anak itu tidur. Walaupun Yesus tahu memang dia sudah meninggal. Tapi bagi Yesus, orang yang mati di dalam Tuhan sesungguhnya hanya tidur sementara saja. Dan akhirnya kita melihat di sini bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan, orang yang sudah mati akhirnya bisa dibangkitkan. Ini yang saya sebut, iman itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mustahil membangkitkan orang mati, tapi iman bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman itu bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil, asal percaya saja. Inilah dahsyatnya memiliki iman, karena iman bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Iman bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau begitu, betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita memiliki iman seperti itu. Kalau begitu, betapa pentingnya sebagai umat untuk kita terus mengupgrade iman kita, memperteguh iman kita, memperkokoh iman kita, sehingga iman kita sampai pada dahsyatnya, karena kita memiliki iman. Karena iman itulah yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya tidak tahu apa beban hidup yang sedang menindih hidup kita, apa perjuangan yang sedang kita perjuangkan, apa cita-cita kerinduan yang sedang kita gumulkan. Dengarkan firman Allah hari ini bahwa dahsyat kalau kita memiliki iman. Karena imanlah yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi tidak mustahil, karena memiliki iman. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami dahsyatnya memiliki iman. Iman mendatangkan kesembuhan. Iman bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil, atau yang tidak mungkin menjadi mungkin. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.